Pesawat Jeju Air membawa 181 orang kecelakaan saat mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Otoritas Korea Selatan memastikan 179 orang tewas dalam kecelakaan pesawat Jeju Air di Muan. Sementara 2 orang selamat, yakni pramugari yang saat ini dirawat di rumah sakit Seoul karena menderita luka. Dilihat dari jumlah korban yang tewas, peristiwa ini menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan di Korsel sepanjang sejarah negara itu. Pesawat Boeing 737-800 Jeju Air ini terbang dari Bangkok, Thailand dan membawa 181 penumpang dan kru. Sebanyak 179 warga Korsel dan 2 orang lainnya adalah warga Thailand. Pesawat naas itu berangkat dari Bangkok pukul 1.30 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Muan sekitar pukul 8.30. Namun kerusakan roda saat mendarat diduga kuat menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Video yang ditayangkan stasiun televisi lokal menunjukkan detik-detik pesawat berusaha mendarat tanpa roda. Pesawat lalu tergelincir keluar landasan pacu hingga menabrak dinding beton bandara sebelum meledak dan terbakar. Kuatnya ledakan menyebabkan kondisi pesawat hampir hancur total. Para korban tewas sulit diidentifikasi karena kondisinya sangat mengenaskan. Presiden sementara Korea Selatan Choi Sang-muk menggelar pertemuan darurat di Seoul merespon kecelakaan Jeju Air. Setelah pertemuan tersebut, Choi mendeklarasi zona bencana khusus di Muan. Dia juga menyampaikan bela sungkawa kepada para keluarga korban dan langsung turun tangan menangani kecelakaan pesawat tersebut. Berita populer kedua, viral Sandra Dewi dan Harvey Muiz diduga jadi peserta BPJS penerima bantuan iuran. Kok bisa? Viral di media sosial, foto tangkapan layar memperlihatkan Sandra Dewi dan Harvey Muiz diduga peserta BPJS PBI atau penerima bantuan iuran. Kabar ini dibagikan oleh YouTuber Ferry Irwandi di X. Dalam unggahan viral itu, nama Harvey Muiz berada di bagian atas dengan keterangan keanggotaan BPJS peserta penerima bantuan iuran APBD. Di bawahnya tertulis nama Sandra Dewi dengan keterangan istri dengan status kepesertaan yang sama. Keduanya tercatat sebagai peserta BPJS kelas 3. Tertera juga di situ tanggal lahir keduanya. Harvey Muiz tercatat pada tanggal 30 November 1985, sedangkan Sandra Dewi lahir pada 8 Agustus 1983. Unggahan tersebut ramai disorot netizen. Salah satunya memberi komentar Harvey Muiz dan Sandra Dewi adalah fakir miskin yang ditanggung pemerintah. Sementara Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan telah membenarkan Sandra Dewi dan Harvey Muiz masuk dalam peserta BPJS PBI APBD. Untuk diketahui, peserta BPJS PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu menurut data dari Dinas Sosial setempat. Biaya iuran per bulan tidak dibebankan kepada peserta BPJS PBI, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Berita populer ketiga, Prabowo luruskan soal maafkan koruptor. Presiden Prabowo Subianto meluruskan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan akan mengampuni koruptor dan menjadi polemik. Berbicara saat puncak perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu 28 Desember 2024, dia menegaskan tidak punya niat untuk memaafkan koruptor yang telah merampas uang rakyat, tapi hanya ingin mereka mengembalikannya. Menurut Prabowo, para koruptor tidak cukup hanya bertobat usai menyesali korupsi yang telah dilakukannya. Dia ingin menyadarkan para koruptor, jika mereka tidak bertobat dan mengembalikannya, Prabowo akan memburu harta tersebut hingga kemanapun. Sebelumnya saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Prabowo mengatakan mungkin akan memaafkan koruptor jika mengembalikan apa yang mereka curi. Pernyataan ini menuai polemik. Salah satunya datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyebut wacana koruptor diampuni asal membayar ganti rugi atau denda damai adalah sesuatu yang salah. Berita populer keempat, hilang 4 hari balita terseret banjir ditemukan tewas di Sungai Wiyung, Surabaya. Balita yang terseret banjir saat hujan deras ditemukan di Rimbunan Eceng Gondok, Sungai Wiyung, Kota Surabaya pada Jumat 27 Desember 2024. Korban berinisial RZ sebelumnya hilang terseret banjir saat bermain di depan selokan 4 hari lalu, tepatnya pada Selasa 24 Desember 2024. Jasad korban dievakuasi petugas menggunakan perahu karet dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah.
Ibu asuh korban tak kuasa menahan tangis melihat jasad korban. Kepala Tim Basarnas Surabaya, Atko Aprianto mengatakan, pencarian diperluas dengan fokus di area jembatan SMP 34 Jalan Wiyung Pratama. Upaya itu ternyata membuahkan hasil. Jasad korban ditemukan saat alat berat tengah melakukan pembersihan tanaman eceng gondok. Usai dilakukan identifikasi, jasad balita tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Setelah itu jasad korban dibawa ke Pasuruan untuk dimakamkan di sana. Sebelumnya, video balita laki-laki berusia 3,5 tahun tercebur dan hanyut terseret arus deras di selokan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, tampak bocah warga Babatan bersama 3 temannya sedang bermain hujan tanpa pengawasan orang tua. Berita populer kelima, kasus penyiraman air keras mahasiswa cantik di Jogja. Siapa dalang dan motifnya? Polisi menangkap 2 pelaku penyiraman air keras terhadap NH, 21 tahun, mahasiswi perguruan tinggi swasta di kota Yogyakarta. Aksi itu ternyata didalangi mantan pacar korban karena rasa sakit hati cintanya diputus sepihak. Peristiwa tragis itu terjadi saat korban hendak menunaikan ibadah misa Natal pada Rabu 25 Desember 2024. Kejadian itu mengakibatkan korban menderita luka cukup parah di bagian wajah hingga ke badan bagian atas. NH masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Kasal Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol MP Probo Satrio menjelaskan, pelaku penyiraman air keras sudah ditangkap tidak lama setelah pelaku melakukan aksinya. Pelaku berinisial S, 26 tahun, warga Kuningan, Jawa Barat, ditangkap di kamar kosnya dan telah ditahan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku S ternyata disuruh pria berinisial B, seorang mahasiswa S2 asal Ketapang, Kalimantan Barat. B diketahui mantan pacar korban NH. Keduanya pernah berpacaran selama 3 tahun. Untuk menyamarkan statusnya, pelaku B mengaku sebagai wanita bernama Senglung. Dia bercerita seolah-olah dikhianati oleh suaminya yang menjalani hubungan dengan korban. Pelaku B lalu menyuruh pelaku S menyiram air keras ke korban dan menjanjikan uang sebesar 7 juta rupiah. Agar identitas tak terungkap, pelaku B melakukan komunikasi dan kesepakatan dengan pelaku S hanya melalui pesan WhatsApp. Sementara upah dibayarkan kepada pelaku S secara bertahap dengan cara ditaruh di suatu tempat untuk menghindari bertatap muka secara langsung. Selanjutnya pelaku S melancarkan aksinya setelah beberapa hari mengintai korban di kamar kosnya di kawasan Bacimoro, Gondokusuman. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.